Impor beras itu data palsu soal swasembada pangan. Bukan katanya, tapi bukti merdeka. Kaitannya. Tidak mungkin Indonesia swasembada pangan. Sawah yang 800.000 itu di mana? Berapa banyak yang panennya berkali-kali lipat sehingga menyukseskan swasembada beras. Kita ini mau data oleh negara. Publik ini punya kelemahan, Mas Iman. Jadi harapannya negara yang terbuka supaya kita bantu cross check. Siapa tahu memang ada rawa yang secara ajaib bisa kemudian setiap tahun 12 kali panen sehingga data matematika teman-teman ekonomi sesuai dengan ukuran itu. Ada yang mengatakan ini tidak benar. Dia punya agenda apa? Apalagi bukan bidangnya. Satu, berarti dia sama dengan melawan atau menzolimi petani kita 115 juta. Saya urut ya. Anda saya tanya, Pak Kabar. Kalau mereka mengatakan ini tidak benar, dia yang benar. Berarti dia kan mengatakan beras gudang, tidak ada beras di gudang atau kurang. Berarti apa rencananya? Kalau katakanlah kita benarkan mereka, berarti apa? Jawabannya apa? Impor. Kalau impor, siapa yang punya beras? Petani siapa? Petani negara. Berarti dia yang menyampaikan itu pro pada petani negara lain, benar nggak? Pertanyaanku, dia pro pada petani Indonesia atau petani negara lain? Negara lain. Anda yang jawab, tulis juga nanti bahwa Anda wartawan yang jawab. Ya, negara lain kan? Nah, dengan negara lain, nah ini kan sederhana kan? Negara lain berarti dia anti asing, benar nggak? Hah? Sudah tulis, bahwa you bilang betul, CNBC bilang betul, ini TV One semua bilang betul. Clear. Data itu dari BPS, dari FAO, dunia. Kalau mau protes, protes sana. Jadi satu orang ini suruh protes, kalau ada yang protes, protes ke FAO, Amerika, BPS, pergi lihat langsung ke Bulog. Kan Bulog itu dekat, di kampung halamannya juga ada. Clear kan? Makanya ada HET. Kami minta seluruh produsen jangan bermain-main pemerintah. Kami akan turun mengecek kembali seluruh harga-harga. Begitu pula beras. Hari ini terbukti keadaan naik satu tempat, naik dikit. Tapi tidak seperti sebelumnya. Sudah 2 kali lebaran, relatif stabil. Ada tempat-tempat tertentu keadaan naik karena distribusinya terlambat. Tapi SPHP beras pemerintah lebih 1 juta ton nggak boleh. Penegasan aja Pak, berarti kalau ada kenaikan HET akan ada penindakan dari Satgas Pangan? Pasti, bukan akan ada. Kalau akan itu baru. Sekarang tersangka sudah 76. Dan kami mengambil risiko itu. Ada pupuk, mulai hulu hilir, ada pupuk kemarin, 27 orang. Pupuk palsu, tidak ada unsur haranya di dalam. N-nya tidak ada, natriumnya, kaliumnya tidak ada, fosfatnya tidak ada, tiga tidak ada. Tanah dijual. Dan itu merugikan petani 3,3 triliun. Kami sekarang sudah tersangka. Pecahannya sedikit ya. Dikeluarkannya 15%. Udah, premium. Kita ini mengekspor 1 juta aja bisa. 5 juta sekarang. Dulu tertinggi 84. Kita dapat mengalami FAO 2,6 juta. Sekarang ini 5 juta, padahal baru April. Ini mungkin hadiah ulang tahun saya. Kan tinggal 2 hari. Makanya ini panen dari mana? Dari Kerawang dan Bekasi. Perang dan Bekasi. Ya. Stok di daerah lain bagaimana? Stok daerah lain juga sama Pak. Sama. Begini semua, per hari kami sudah Jadi gini. standar 35.000 ton Pak. Jadi kemarin, Indonesia. Prof, Ya. Pak, maaf ya, Ya. Pak Presiden sidak, Ya. Karitri, langsung bilang belok kanan, nggak boleh ada ikut. Menteri di pulang nggak boleh ada ikut. Masuk, cek kepala gudang. Lah, kita sakit perut, jangan sampai kepala gudang, mana kepala gudang, mana kepala Kepala gudang, gudang, sini. mana kepala gudang? Mana kepala Jadi gudang. kamu. Kalau salah ucap, ini persoalan reputasi kita kalau salah ucap. Kepala gudang kan ditanya teman di sana kan, Presiden, Bapak Presiden, ditanya, ini berapa sekarang? Oh sekian. Gudang sudah penuh semua. Terus sewa gudang. Berapa sewa gudang kemarin? Siap, kalau yang di Magelang ada sewa 4 gudang Bapak. 4 gudang.
Dari 4 gudang yang isi 3 gudang. 3 gudang, tinggal 1. Siap. Nah, itu sudah pernah terjadi? Nggak pernah. Baru sekarang. Pak Menteri, tapi maaf nih Pak Menteri, kenapa di retail modern, kan kita beli berasnya di retail modern tuh belanja bulanan, ada pembatasan pembelian. Aturannya, Pak.